to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salvani dengan NIM 24111102051. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tentang pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama itu ada sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Umayyah itu dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdusyam yang keturunan Abdu Manaf, di mana tokoh penting Quraisy pada masa jahiliyah. Jadi pendirinya itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu cucunya Umayyah, dan yang juga masih menjadi kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ia itu masuk Islam saat penaklukan Mekah dalam usia 23 tahun, dan kemudian itu diangkat sebagai penulis wahyu dan meriwayatkan banyak hadis. Dan Muawiyah juga dikenal sebagai pemimpin tegas, jujur, serta ahli politik dan administrator yang mendapat simpati Khalifah Umar bin Khattab. Keberhasilan Muawiyah itu tidak hanya karena diplomasi dalam perang Siffin dan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, tetapi juga sejak ia menjabat sebagai gubernur Suriah dengan basis dukungan rakyat Suriah dan keluarganya, serta kemampuannya untuk menempatkan pejabat dengan bijak, dan ia menjadi negarawan yang sejati. Dan dinasti Umayyah itu berkuasa selama 91 tahun dari 41 sampai 132 Hijriah atau dari 661 sampai 750 Masehi, dengan 14 khalifah, yang dimana mulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan hingga Marwah bin Muhammad. Dan selanjutnya itu ada metode pendidikan pada masa Bani Umayyah, yang dimana dinasti Umayyah itu berkuasa selama 90 tahun pada 41 sampai 130 Hijriah, atau yang disebut dari 661 sampai 750 Masehi, dengan 14 orang khalifah yang dimulai dari Umayyah bin Abu Sufyan dan berakhir Marwan ibnu Muhammad. Dan pada masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam itu masih didominasi oleh metode bayani, yaitu penjelasan teks agama seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan fatwa sahabat, yang dimana melalui ceramah dan demonstrasi. Dengan menjelang akhir kekuasaan, berkembanglah pula metode Burhani seiring penerjemahan filsafat Yunani, yaitu selain itu juga adanya muncul tradisi rihlah ilmiah, terutama pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ulama melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk menghimpun hadis. Jadi di dalam bidang fikih lahir dua corak pemikiran. Yang pertama itu ada al-ra'i yang menggunakan kias dan rasionalitas, serta al-hadis yang berpegang ketat pada nas. Jadi di samping itu berkembangnya pula metode dialektik berupa diskusi dan perdebatan yang memunculkan berbagai aliran teologi. Dan yang selanjutnya itu ada kurikulum pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, sistem pendidikan Islam itu berjalan secara desentralisasi dengan pusat pengkajian di beberapa kota penting seperti Damaskus, Kufa, Basrah, Makkah, dan Madinah, Mesir, hingga Cordoba. Dan istilahnya itu kurikulum itu dikenal dengan sebutan al-maddah, yang merujuk pada mata pelajaran, dan kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dasar, dan dari dasar itu itu kutab, yang dimana seperti baca tulis, hafalan Al-Quran, dasar ibadah, kadang bahasa dan nahwu. Dan yang kedua itu ada menengah, yaitu masjid, yang dimana itu ada tafsir, hadis, dan fikih. Dan yang ketiga yaitu paling tinggi, yaitu halaqah, yaitu mahasiswa bebas memilih guru. Dan selanjutnya itu ada perkembangan ilmu dan kurikulum ilmu agama, yaitu nauliyah, yang dimana yaitu ada tafsir dan ilmu Al-Quran,
hadis dan ilmu hadis, dan fikih dan usul fikih, dan sejarah Islam dan sirah. Dan ilmu umumnya itu auliyah, yaitu ada matematika dan geometri, astronomi dan navigasi, kedokteran dan farmasi, filsafat dan logika. Dan selanjutnya itu ada madrasah-madrasah dan tokoh pada masa Bani Umayyah. Madrasah-madrasah dan tokoh pada Bani Umayyah yaitu madrasahnya itu terdiri dari ada 6. Yang pertama itu ada madrasah Makkah, yang kedua itu madrasah Madinah, yang ketiga ada madrasah Basrah, dan keempat itu ada madrasah Kufah, yang kelima ada madrasah Damaskus yaitu Syam, dan yang keenam itu ada madrasah Fustat yaitu Mesir. Dan tokoh-tokohnya itu yang pertama itu ada tokoh ulama dan pengajar madrasah. Yang pertama itu ada Abdullah bin Abbas, yang kedua itu Hasan al-Basri, yang ketiga Zaid bin Sabit. Dan tokoh ilmuwan dan penerjemah, yang pertama itu ada Khalid bin Yazid, yang kedua ada Al-Farabi, dan yang ketiga ada Abbas ibnu Firnas. Dan tokoh bidang lain yaitu pertama ada Ali Al-Qali, yang kedua itu ada Abu Al-Qasim As-Jawari. Dan selanjutnya ada lembaga dan bidang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Lembaga pendidikan baru yang muncul, yang pertama itu ada istana, yang kedua itu ada badiah, yang ketiga itu ada perpustakaan, dan yang keempat itu ada bimaristan. Dan bidang pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah itu ada 3. Yang pertama itu ada bidang politik, bidang sosial, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang pendidikan Islam. Jadi kesimpulannya itu ialah di mana dinasti Umayyah dari 661 sampai 750 Masehi itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, dan pemimpinnya itu kuat dan ahli politik dengan basis kekuasaan di Syria. Jadi walaupun perhatian pemerintahnya itu terhadap pendidikan itu sangat minim, terbatas, tapi peran ulamanya itu sangat dominan, sehingga pendidikan itu berkembang dengan secara desentralisasi di kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Damaskus, Fustat, dan Kordoba. Jadi pendidikan pada masa ini menjadi fondasi bagi lahirnya sistem pendidikan Islam yang lebih maju di masa Abbasiyah, baik dalam bidang agama maupun ilmu pengetahuan. Jadi itulah penjelasan dari materi pendidikan pada masa Bani Umayyah. Baik, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.